Karena Rasanya putus bebannya asa ya, betul. apalagi yang harus saya lakukan nih Saya udah supaya maksimal gitu saya udah ya. maksimal nih, tugas akhir saya harus selesai ini tapi, Betul. kok pembimbingnya maunya begini, Iya. begitu. Nih keluarga saya juga sudah nuntut. Nah, Iya. jadi kadang-kadang mungkin kalau sekilas, ya udahlah selesai aja deh. Iya, Dengan benar. anggapan dengan menyelesaikan itu selesai semua masalah Benar, gitu. gitu. Hello Heroes, welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello Heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita kedatangan narasumber yang wow banget. Kenapa? Karena kita mau membahas mengenai isu yang lagi hot banget nih di antara para hero semua, yaitu mengenai depresi di PPDS atau para teman-teman kita yang lagi ngambil sekolah residensi. Langsung aja nih kita kenalin narasumber kita. Boleh Dok, perkenalkan namanya Dok? Halo. Halo semuanya. Halo Ila, halo semuanya. Saya Dr. Santi Andayani. Saya psikiater di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Waduh, nggak main-main nih Heroes. Hari ini Med Club mendatangin langsung dokter SPKJ buat membahas mengenai isu ini ya Dok ya. Dok, mungkin boleh dong kasih tahu sebenarnya isu yang lagi hot ini tuh pada kenyataannya kenapa sih Dok gitu diangkat banget gitu sekarang? Iya, jadi ini juga mungkin merupakan lanjutan dari isu bullying sebelumnya. Betul. Jadi kayak series gitu ya Dok ya. Series yang pertama bullying, yang kedua kemudian mereka dilakukan screening dan ternyata didapatkan berita yang wow itu. Oke Dok, tapi Dok dibilangnya tuh depresi. Sebenarnya depresi itu apa sih Dok gitu? Dari yang simpelnya dulu mungkin Yang Dok. simpelnya Betul. ya. Walau para heroes ini mungkin dokter ya Dok ya. Oke. Tapi tetap aja mungkin Sering ya. sekali orang Bener. salah ya Betul. mempersepsikan depresi. Ya sesungguhnya depresi ini kalau kita bicara dari bahasa psikiatri adalah suasana perasaan yang menurun. Oke. Sedih? Betul. Tapi tidak semua sedih itu depresi. Dan depresi itu kalau kita bicara tentang depresi itu bisa simptom atau gejala, sindrom, kumpulan dari gejala, ataupun disorder, penyakitnya, gangguannya. Nah, sekarang dengan isu yang kemarin tuh sebetulnya yang mana? Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang depresi sebagai gejala, itu dia bisa di hampir semua gangguan psikiatrik. Tapi kalau itu dikumpulkan, ya ada suasana perasaan yang menurun, kehilangan minat, rasa lelah yang berlebih, itu menjadi suatu sindrom. Dan kalau nanti ada yang disebut sebagai trias depresi, ditambah dengan gejala tambahan, itu menjadi gangguan, disorder. Nah, jadi sebetulnya luas ya. Nah, dengan PHQ 90 kemarin memang menggambarkan gejala. Disimpulkan menjadi suatu tingkat depresi. Dikatakan salah, tidak salah. Tapi dikatakan benar 100% juga tidak. Karena penegakan depresi itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan wawancara klinis. Dan dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa. Jadi tidak semata-mata kalau dengan PHQ-9 itu didapatkan depresi berat, itu bakal depresi berat ya. Kita harus konfirmasi kembali, klarifikasi kembali dengan wawancara klinis yang nantinya baru akan mengarahkan betul nggak dia depresi. Oke, nah Dok menarik nih. Jadi kemarin PHQ-9 itu Dok, pertanyaannya kan ada 9 itu ya Dok ya. Tapi gimana sebenarnya para heroes mungkin ya di rumah tahu atau membedakan misalkan Dok tadi jadi lelah terus mungkin karena memang jam kerja yang panjang gitu Dok, terus misalkan ada gangguan tidur karena jamnya tadi balik lagi ya kerja bisa sampai 60-80 jam, terus misalkan gangguan makan Dok, kalau misalkan bedanya dengan gak sempet, nah gimana tuh Dok? Jadi sebetulnya untuk mengisi PHQ sendiri pada umumnya diberikan pengarahan dulu.
diberikan pengarahan bahwa Tapi kamu, sayangnya kemarin belum gitu ya dok nah ya. sepertinya kemarin tidak ya. Jadi artinya mereka silakan mengisi kuesioner yang sudah ada dalam G-form gitu. Jadi harus diterangkan dulu bahwa yang sedang dinilai adalah kondisi-kondisi yang mengarah pada depresi. Mungkin dialami, tetapi tidak semua yang ditulis di situ juga diartikan sebagai depresi. Kembali lagi tadi, kalau gangguan makan, gangguan tidur pada depresi itu diakibatkan oleh suasana perasaannya yang menurun. Tadi ya, Nah ini nih harus digaris besar. harus digaris besar ini ya, bahwa gangguan makan, gangguan tidur diakibatkan oleh suasana perasaan yang menurun. Oke. Kehilangan minat. Ya. Sementara pada residensi mungkin saja tadi waktunya tidak sempat. Ya. Pulang dari rumah sakit sudah larut, harus mengerjakan tugas, kadang-kadang deadline. Betul. Ntar dulu deh makannya. Gitu. Tapi begitu pertanyaan, apakah dalam 2 minggu terakhir Anda mengalami gangguan makan? Dijawabnya pasti ya. Ya. Apalagi gangguan tidur ya. Nggak sempet gitu Nggak ya dok sempet ya ya maksudnya tidurnya, ya. makan aja nggak sempet apalagi Benar. tidur. Nah jadi memang sebelum melakukan screening akan lebih baik diberikan pengarahan terlebih dahulu. Walaupun base-nya mereka tuh dokter gitu ya dok Betul, ya, tapi base-nya beda mereka, ya dok ya. betul sekali. Untuk itu ini ya klasifikasinya dok ya, dari mulai ringan sampai ke berat gitu ya dok ya, sampai ada yang ke bunuh diri ya dok ya kemarin Betul. yang di highlight banget gitu dok. Nah itu tuh gimana sih dok sebenarnya? Ya, kembali lagi kalau kita melihat dari hanya kuesioner PHQ-9, memang dari 9 pertanyaan tadi, kemudian skala berapa dia? Ya. Ada skala tidak ada depresi kalau itu dia menjawab 0 semua ya, atau depresi ringan sampai batasnya 4 dan selanjutnya. Nah, kalau memang itu suatu gangguan depresi, maka pasti ada dampaknya. Kadang-kadang secara klinis gejalanya banyak, tapi dampaknya atau tingkatannya ringan atau tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, makanya depression disorder biasanya dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Yang tadinya harus menjalani residensi, ini untuk datang ke rumah sakit aja malas. Bukan malas dalam arti ini ya, tapi kayaknya nggak ada energi untuk melakukannya. Kemudian di rumah juga mau tidur nggak bisa, mau melakukan sesuatu kayak nggak ada tenaga, energi. Jadi kriteria dari depresi ringan, sedang, berat tadi tidak hanya dari berapa banyaknya gejala yang ada, tapi juga dampaknya pada fungsi sehari-hari. Dok, kalau misalkan ya seorang misalkan ya masuk ke residensi, awalnya mungkin dia kehidupannya lurus-lurus aja gitu dok, terus kaget ayam-ayam gitu ya waktu masuk ternyata kok kayak gini gitu ya, terus ternyata malah jadi ada inilah salah satu gejala yang ditimbulkan gitu dok. Jadi sebenarnya pengaruh terbesarnya itu apakah karena lingkungannya gitu dok, apa gimana tuh? Oke, ya sebetulnya kembali lagi pada saat kita memasuki dunia baru, kita pasti akan beradaptasi. Ya mungkin kita bayangkan ya, residensi ini mungkin tidak lebih beda dengan waktu masuk sekolah TK. Yang tadinya Bener-bener suasana banget rumah ya, betul, baru suasana sekali ya. rumah. Kemudian dia harus tiap hari bangun pagi, mandi, sarapan, pakai seragam, berangkat sekolah, ketemu sama orang lain, ditinggalin mama. Nanti di sekolah bermain-main, yang tadinya makan mungkin disuapin mbak jadi makan sendiri. Kemudian ada tugas yang di rumah barangkali harus dikerjakan. Nah, pada prinsipnya di residensi juga demikian. Yang tadinya sudah enak-enak kerja, jadi pimpinan di puskesmas ya, Digaji tiba-tiba ya dok ya. digaji dapat uang, Betul. tiba-tiba harus belajar lagi. Harus beradaptasi, tadinya sudah lingkungan kerjanya nyaman, harus ketemu orang baru, bisa lebih muda usianya, lebih tua usianya, ada yang mungkin juga sudah menikah ya, beban keluarga. Jadi sebetulnya kalau dikatakan residen tidak mungkin depresi, ya tidak.
pasti ada. Pasti ada Ya, karena dan perubahan itu ya, Dok, ya. perubahan, Betul. proses adaptasi itu yang menyebabkannya. Adaptasinya pun tidak hanya pada beban pekerjaan yang tadinya dia bekerja, kemudian dia harus belajar lagi dari nol, tapi juga beban tugas-tugas yang lain, menghadapi senior, menghadapi junior, menghadapi guru-guru dan dosennya, termasuk juga menghadapi keluarganya. Betul. Ya, Itu beban yang berat banget ya, itu Dok, ya, beban jadi yang ya. tidak bisa dielakkan. Betul. Ya, kadang-kadang memang keluarga menjadi nomor 2, 3 dan selanjutnya, Betul. ya. Tapi keluarga belum terima nih Nah, gitu ya. kadang-kadang Jadi curhat, keluarganya Dok, nih. juga ya, keluarganya protes nih. Betul. Biasanya bisa diajak pergi nonton, Nah. diajak nonton dan lain-lain, kok sekarang jadi sibuk urusannya cuman textbook jaga, textbook jaga. Betul ya, Dok. Ya, jadi memang itu adalah suatu proses, apalagi tadi ya, dulu dapat uang, sekarang tidak dapat Ngeluarin uang gitu ya, karena Dok, ya. memang tidak bekerja, ya. Jadi kebutuhannya harus beli printer, Betul. ya, melakukan hal-hal yang kita harus jilid makalah dan lain-lain, itu kan juga bukan hal yang kecil ya, karena harus dikeluarkan biayanya juga. Dan itu tentunya kalau sebagian dari mereka masih juga mengandalkan bantuan dari orang tua ya, kadang-kadang kan timbul rasa bersalah nih. Kok saya udah dewasa Masih hanya jadi untuk beban gitu ya, Dok, ya. hanya untuk memenuhi ambisi jadi spesialis tapi membebani orang tua ya. Dan memang kembali lagi kehidupan residen berbeda sekali dengan kehidupan sebelum itu. Betul. Wah, Dok, ini menarik nih. Tapi sering kali nih, Dok, misalkan kita sebagai keluarga gitu ya, atau yang kerabat dekatnya tahu saat dia sebelum masuk residen gitu, orangnya tuh misalkan lurus banget gitu, Dok, baik, terus tiba-tiba pas masuk berubah gitu ya, Dok, ya. Apakah benar bahwa pengaruh lingkungan tuh sangat sangat besar gitu ya, impact-nya gitu, sampai terus outcome-nya dari dia berubah menjadi depresi dan lain-lain gitu ya, Dok. Ya, kembali lagi bahwa dengan adanya suatu proses adaptasi itu orang bisa berubah. Meskipun berubahnya itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, atau bisa lurus-lurus aja. Karena salah satu faktor selain faktor lingkungan adalah faktor karakter dari seseorang tadi. Kalau karakternya kebetulan memang ada unsur agresifnya, dengan situasi seperti itu, aduh saya diperlakukan kasar, saya akan balas kasar. Tapi ada juga yang mungkin karakternya empatik, ya kenapa harus kasar ya kalau bisa baik. Jadi sebetulnya tidak hanya faktor lingkungan. Meskipun kadang-kadang menjadi pembenaran, saya kayak gini nih karena lingkungan baru saya gitu ya. Berarti daya tahan, daya lenting resiliensi orang tersebut nggak bagus. Jadi mereka gampang terbawa ya untuk situasi tadi. Orang lain juga melakukan demikian, mengapa saya tidak gitu. Jadi toh saya juga dididik seperti ini sama senior saya, kenapa saya tidak? Tapi juga itu tidak banyak. Banyak juga yang baik-baik saja. Mencoba untuk ya sekarang kita perlakukan adik kita tidak harus seperti bagaimana kita diperlakukan dulu oleh senior kita. Nah ini, Dok, fenomena tradisi gitu ya, Dok, ya, senioritas. Mungkin kita singgung sedikit gitu ya, Dok, ya. Seringkali itu perasaan dulu juga diginihin gitu ya. Kenapa sekarang saya harus tidak menurunkan gitu. Dan ada perasaan kayak saya juga bertahan sampai tahap ini gitu. Kenapa yang di bawah sekarang jadi heboh gitu ya. Jadi dia kiranya lebay karena isu-isu Kemenkes ini gitu. Gimana, Dok? Ya sebetulnya dalam dunia pendidikan residensi ini sudah jauh perubahannya. Saya dulu juga pernah jadi residen ya, di masanya. Ini juga pernah residen loh. Sekarang sedang jadi gurunya residen. Nah, jadi saya melihat bagaimana perubahan. Dulu saya tuh dilepas, ya. Begitu masuk, nih kasih pasien, itu betul-betul saya berhubungan itu dengan senior saya. Tidak dengan konsulen. Ketemu dengan konsulen itu hanya pada saat ujian atau bimbingan tertentu. Nah, berarti posisi senior ini sangat berperan ya. Kalau nggak baik sama senior, gitu. Nah, kembali lagi seseorang dalam pola asuh nih, kalau saya bisa, orang lain juga bisa. Jadi pada saat dia berperan sebagai ada di posisi senior, dia akan memperlakukan hal itu yang sama. Ya.
Dibilang tradisi, ini adalah suatu conditioning proses. Terkondisikan. Artinya bahwa saya bisa diginiin, hasilnya seperti ini, maka kamu juga harus bisa dengan cara seperti ini. Tidak selamanya itu dibenarkan dengan perkembangan bahwa sekarang semua harus disupervisi oleh konsulen. Ya, jadi sebetulnya peran-peran dari residen senior tadi sudah jauh berkurang karena sudah langsung dibimbing juga oleh para konsulennya. Ya, jadi tradisi-tradisi itu sebetulnya ada tradisi yang baik, tapi ada juga yang buruk. Nah, kebanyakan yang disorot adalah yang buruknya, aja gitu. ya. Tapi dengan isu ini naik sebenarnya hal positifnya juga jadi banyak gitu ya dok. Impact-nya banyak ya, artinya kembali lagi dari prodi masing-masing itu mulai mempertimbangkan apakah betul beban kerjanya terlalu banyak. gitu Seberat ya, itu. Dok, ya. Apakah memang betul tugas-tugasnya sedemikian berat meskipun dari tahun ke tahun tidak cukup banyak berubah, tetapi kembali lagi dipikirkan apakah iya. Jadi selama ini yang mungkin hanya lihat beres, sekarang lihat nih bagaimana prosesnya gitu. Meskipun juga dampak dari hasil yang diposting di media massa itu jadi heboh ya gitu. Dan sebagian jadi bener nih kamu kemarin menjawab apa nih? Bener kamu depresi, lemah banget. Nah ini juga masih merupakan stigma yang kental ya dok kental ya. Kalau seseorang itu mengalami depresi dianggapnya lemah gitu. Padahal kan siapapun beresiko untuk mengalami depresi. Enggak cuma di residen. Kalau itu dilakukan di pegawai yang baru, barangkali ada juga tuh ya. Hanya yang sekarang jadi sorotan kan residen. Jadi setiap pegawai baru dievaluasi itu. Dalam 6 bulan pertama ada nggak yang mengalami depresi? Dengan PHQ 9 jangan-jangan hasilnya sama gitu ya. Gitu ya dok ya. Oke. Dok, tapi sebejurnya nih dok ya, banyak nggak sih pasien-pasien itu datang residen ke dokter untuk ya curhat dong gitu mungkinnya, karena mungkin bingung ya dok ya mau ke siapa lagi gitu, tadi keluarga menuntutnya kok jadi kayak gini gitu, jadi dia juga depresi, mungkin jadi ke dokter nih gitu. Ya sejujurnya tidak sedikit. Tidak sedikit ya ada, dan mereka itu biasanya juga tidak langsung membuka diri di awal. Ya namanya residen kan sekali angkatan juga hampir berapa 100, 150 banyak ya, dan tidak semuanya saya mengenali gitu. Jadi pada pertemuan pertama cerita, dok saya baru mulai pekerjaan baru begini gitu. Ya kita hanya melihat kadang-kadang mereka juga tidak cukup jujur untuk menyampaikan identitas gitu ya. Jadi pekerjaannya hanya ditulis pegawai swasta gitu ya. Nah di pertemuan kedua baru, dok ngaku deh saya residen. Oh ya saya sudah menduga sih di awal, tapi rasanya ya saya menghargai kejujuran Anda gitu. Banyak ya. Jadi mereka memang rata-rata mengalami masalah dalam adaptasi, ya. Tapi juga tidak hanya di semester-semester awal, di lanjutan pun ada dengan beban yang sesuai. Misalnya tugas akhir, tugas akhir sudah maju UP, dapat bimbingan seperti ini, dijalani. Kemudian di bimbingan lagi, konsulen yang satu, pembimbing yang satu minta agak diubah. Yang satunya nggak setuju, itu sering terjadi. Bingung juga mungkin bingung ya, dok, juga ya. gitu. Sementara juga dikejar tenggat waktu. Jadi memang masing-masing masalah dengan residen tadi itu sesuai dengan tingkatannya kalau kita bicara tentang pendidikan di proses akademiknya, tapi juga kadang-kadang juga ada residen yang tadi bermasalah dengan keluarganya. Karena seringnya lebih lama di rumah sakit misalnya. Tetapi juga jangan salah juga ya, jangan salah juga. Kenapa sih kamu pulangnya malam, terlalu lama di rumah sakit? Iya dok, kalau di rumah saya nggak bisa ngerjain, anak saya ikutan mau sama ya, saya, katanya gitu. Jadi kalau saya di rumah sakit sampai malam,
Di ruang jaga saya kerjakan tugas minimal, Fokus saya gitu ya sudah Dok ya, benar. lebih fokus bisa mengerjakan sehingga di rumah kalaupun diajak main saya tidak merasa bersalah meskipun akhirnya mengganggu tidur saya. Nah, jadi dan hal itu nggak pernah diketahui. Betul. Posisi yang serba salah Serba gitu ya Dok ya salah jadi ya, gitu. Kan di benar. rumah ada wifi, di rumah ada internet, di rumah ada laptop dan lain-lain. Kenapa harus ngerjain di kamar jaga gitu? Ya mau jujur Tidak tidak diterima juga pasti ya, tidak takut ya Dok terima ya, gitu. Jadi betul. kembali lagi masalahnya itu kadang-kadang hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi oleh orang lain. Dan itu tidak terjadi sehari dua hari ya. Selama masa pendidikan yang notabene 4 minimal sampai 5 itu tahun ya 4 Dok 5 ya. tahun Oke. gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak numpuk, bebannya numpuk Iya, terus gitu ya Dok betul. ya. Dan mungkin hasil akhirnya sampai yang tadi ya, ada yang rasa bunuh diri itu sampai di Iya, akhir ya Dok, karena rasanya putus bebannya ya asa ya. betul. Apalagi yang harus saya lakukan nih Saya udah supaya maksimal gitu saya udah ya. maksimal nih, tugas akhir saya harus selesai ini tapi Betul. kok pembimbingnya maunya begini begitu. Ini keluarga saya juga sudah nuntut. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kalau sekilas ya udahlah selesai aja deh. Iya, Dengan benar. anggapan dengan menyelesaikan itu selesai semua masalah Benar, gitu. gitu ya Dok ya. Makanya butuh insight ke KJ itu ya Dok Ya, ya. betul. Ya, sebagian dari mereka sudah datang berkonsultasi dan di antara mereka juga akhirnya kemudian berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan tadi misalnya, "Dok, saya cuti dulu. Dok, saya akan keluar." Misalnya karena merasa bahwa ada ya di awal-awal itu jadi merasa bahwa pendidikan residensi itu bukan passion-nya karena itu permintaan dari orang tuanya. Sementara dia sendiri sebetulnya lebih nyaman di bidang penelitian. Jadi yang tidak klinis secara langsung pada pasien. Benar, karena mungkin ada yang merasa beban tiap ketemu pasien juga gitu ya Dok Betul. ya. Dok, tapi kalau misalkan sudah diinfokan lah, di situ udah tahu diagnosisnya gitu, terus diberikan obat ya biasanya ya Dok ya kalau sudah ke KJ. Apakah residen itu tetap kompeten untuk menjalaninya gitu Dok? Kehidupan sehari-harinya gitu Dok sebagai Tentunya residen. pertama diagnosisnya apa dulu? Ya, tadi di awal kita sudah bicara depresi sebagai gejala atau disorder. Kalau depresinya tingkatannya ringan dan dia masih bisa menjalankan tugas meskipun minum obat, kita berikan tidak masalah kesempatan itu gitu ya nggak Dok ya. masalah. Tapi akan lebih baik bila kita infokan pada ketua prodinya ya, bahwa untuk bidang-bidang tertentu mungkin juga harus restriktif. Iya. Orang sering mengatakan obat-obat dari psikiater itu obat penenang, obat tidur ya. Iya, Ya, betul. sesungguhnya tidak betul juga istilahnya, tetapi kadang-kadang seseorang yang sedang mengalami depresi itu mengalami gangguan konsentrasi. Sehingga untuk bidang-bidang tertentu misalnya yang berhubungan dengan tindakan bedah, prosedur yang rumit, itu biasanya kita minta supaya dibebas tugaskan. Pospon dulu gitu ya Dok ya. Ya, supaya dia lebih fokus sembuhannya dulu. Meskipun resikonya nanti akan memanjang ya. Tapi juga pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya memang butuh perawatan atau beban pekerjaan yang terlalu berat, kita bisa sampaikan lebih baik mengambil cuti akademik. Wah, menarik sekali sih. Ini penjelasannya detail banget soalnya Dok. Mungkin banyak juga yang masih Dok, tersesat gitu ya Dok ya. Setelah mendengar ini semoga jadi tercerahkan lah ya Dok ya. Mudah-mudahan ya. Dok, tapi kalau misalkan tadi dokter bilang akan baiknya gitu ya Dok, diinfokan ke prodi mungkin untuk residen tersebut di pospon dulu, bebas tugaskan dulu. Tapi kalau dari RS sendiri sebenarnya memfasilitasi nggak sih Dok untuk maksudnya untuk sekedar curhat dong gitu ke dokter Santi gitu ke KJ. Iya. Ya, sebetulnya dengan adanya isu yang luar biasa itu, kita dari bagian psikiatri rumah sakit memang sedang mengupayakan nih gimana caranya supaya residen sendiri tidak merasa terstigma tapi mereka mendapatkan pertolongan. Challenge ya. Kita arahkan mereka misalnya oke lah kamu kalau misalnya nggak mau untuk konsul ke psikiater,
baiknya boleh deh kamu ke residen dulu, ngobrol-ngobrol ya. Paling tidak dapat pencerahan. Nanti kalau kamu merasa nyaman, kamu bisa ke psikiater. Atau dari kami sendiri sedang berusaha mengadakan suatu gathering. Jadi tidak membahas kamu masalahnya apa, tapi bagaimana mengajarkan misalnya mereka untuk melakukan relaksasi, untuk manajemen stres ya. Jadi kita berikan edukasi dulu supaya mereka paham. Ya karena kadang-kadang memang tidak membutuhkan obat dulu dia, betul. tapi rupanya dengan manajemen stres yang ini saya bisa nih gitu. Kemudian juga Karena terkadang orang tuh nggak aware juga ya dok iya, ya. kita merasa bahwa ya kita bisa kok gitu. Tapi terempot-empot gitu Empot ya dok ya. juga iya. Padahal mungkin dengan duduk termenung, melihat ikan Iya, muter-muter bener, di ya. akuarium itu pun bisa menimbulkan suatu kondisi yang relaksasi. Habis ini semua gitu. beli ikan dok. Iya, habis ini beli ikan. Oke dok, tapi kenapa ya isu ini tuh sebenarnya lagi diangkat banget gitu dok? Padahal kan maksudnya keadaan residen itu dari dulu ya seperti ini aja gitu. Ya, saya sih tidak berani menjawab apa yang ada di belakangnya. Tetapi kembali lagi tadi di awal ini terkait dengan isu bullying tadi ya. Kemudian mencoba untuk menilai kalau orang dibully kan biasanya depresi ya. Nah, coba dilakukan PHQ ini screening dengan PHQ-9 ini dan ternyata memang ada hasilnya ya. Kita juga harus jujur pada diri kita bahwa pendidikan residensi itu bukan tidak mungkin bisa menimbulkan kondisi depresi. Karena berat itu ya dia. Ya, tapi kembali lagi kalau hanya sebatas dengan PHQ saja, tidak dilakukan dengan wawancara psikiatrik atau wawancara terstruktur lainnya oleh profesional kesehatan jiwa, tentunya hal ini juga jadi mengambang ya. Jadi saling menuduh tadi. Oh depresi ya, mau bunuh diri ya, padahal belum tentu seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau memang setelah ada screening ini ditindaklanjuti dengan yuk siapa yang merasa kasih nama dong ya, kita jadi bisa membantunya lebih jelas gitu. Itu ya dok ya. Jadi sebenarnya yang disayangkan, jadi intinya PHQ yang kemarin diselenggarakan tuh ada positif dan negatifnya Ada gitu positif dok ya. negatifnya. Betul. Tapi sayangnya hasil akhirnya itu nggak di follow up lagi gitu ya dok ya. Karena sebenarnya udah mengakomodasi ya, Ya, pertanyaan betul. yang 9 itu sudah mengadop gejala-gejala depresi sesuai dengan PPDGJ 3, sesuai dengan DSM-4 ya, meskipun DSM-nya sekarang udah sampai 5 ya, tapi paling tidak itu adalah suatu tools yang valid ya. Tetapi kalau tadi pemberian screeningnya awal juga tidak ya, Dok, diberikan ya. informasi Betul. awal, hasilnya disampaikan begitu saja, tidak disertai dengan validasi dengan wawancara psikiatrik, ya akhirnya jadi orang heboh Iya benar, gitu. cuman melihat data tapi nggak ada penjelasannya gitu ya betul. dok ya. Tapi kalau dari dokter mungkin ya bisa sebagai perwakilan dari para KJ di rumah sakit yang kemarin diambil datanya gitu ya dok ya. Pengennya tuh cita-citanya gitu dok, mimpi ke depannya tuh apa sih untuk kebaikannya gitu ya dok ya dari program kemarin nih. Paling tidak satu, seleksi untuk mereka yang masuk residensi ini betul-betul. Mereka tidak siap secara mental saja, ya, fisik, mental, finansial dipersiapkan, dan mungkin hanya bagian kami yang dulu kalau wawancara itu menyertakan keluarga, pasangan atau orang tua. Jadi kalau yang sudah menikah pasangan, kalau belum menikah orang tua. Agar mereka terkondisikan tidak sekedar oh ya senang anak saya, pasangan saya masuk residensi, tapi juga tahu awal aja gitu ya dok ya. Sisi yang lainnya seperti apa, bahwa mungkin dia lebih sering di rumah sakit, lebih mengutamakan akademiknya daripada keluarga, itu adalah resikonya. Jadi betul-betul kesiapan tidak hanya pada residennya sendiri, tetapi juga pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Selain finansial ya, karena finansial juga sangat memengaruhi. Kita tidak
membuli dengan ekonomi tidak, tetapi memang harus karena kebutuhan dan lain-lainnya. Kemudian juga harapannya mungkin tadi awareness dari prodi, dari fakultas bahwa perlu upaya dukungan psikososial untuk para residen. Ya, tidak yang sakit saja, tapi barangkali apakah tiap 6 bulan mereka mendapatkan gathering, mendapatkan edukasi tentang manajemen stres atau apa, itu barangkali akan membantu ya. Jadi mereka sedikit agak rileks ya gitu, diperhatikan, mendapatkan masukan juga mungkin dari fakultas atau dari prodi bagaimana memberikan suatu kurikulum ya, peninjauan. Ini yang terakhir kemarin sudah ada dari Kemenkes juga pengaturan jam kerja. Ya betul, dan sudah mulai diaplikasikan Sudah loh, mulai Dok, diaplikasikan. ini. Jadi kalau habis tugas kemudian jaga, maka diberikan keluangan waktu besoknya untuk tidak beraktivitas. Jadi memang benar ya, Dok, ya ada positif negatif. Ada positif dan betul. negatifnya. Dan mungkin ini terakhir ya, Dok, ya mungkin harusnya, Dok, ya sebenarnya untuk para heroes mungkin ya yang lagi persiapan mau masuk residen atau memang yang sudah kadung gitu, Dok, ya udah nyelup gitu ya. Sebenarnya tuh harusnya ada ini, Dok, apakah pelatihan dulu sebelum masuk residen gitu untuk manajemen stresnya atau gimana sih, Dok, gitu. Apakah karena orientasi seringkali tidak mempresentasikan mengenai kehidupan residen gitu. Iya, gini, kadang-kadang seseorang itu merasa tidak perlu kalau belum butuh. Ya. Jadi mau dikasih manajemen stres gitu ya, ada manajemen stres gitu, sambil lalu aja. Tapi pada saatnya kok butuh. Nah, yang paling penting dikenali sebetulnya, jujurlah pada diri sendiri, menanyakan, are you okay? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah hidupmu tidak terganggu? Mulailah dari yang sederhana. Bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana sosialisasi. Ya. Jadi makan bukan berarti tadi ya kita makan 3 kali dengan makanan enak, tidak. Tapi apakah dengan makan kamu merasa nyaman? Kadang-kadang makannya 3 kali. Betul. Tapi nggak kerasa gitu ya. Tapi nggak kerasa karena yang kebutuhannya hanya untuk mengenyangkan perut gitu. Sebenarnya kan makan juga kebutuhan dasar manusia. Tidurmu, apakah bangun tidur kamu merasa nyaman? Atau masih lelah? Atau nggak bisa mulai tidur? Nah, itu adalah gejala-gejala awal yang menunjukkan bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Ya. Dan saatnya kita aware apa yang terjadi dengan hidup kita. Dan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan orang lain. Ya, Dok, ya, seeking for help itu orang kita manusia kok ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, pada saatnya kita butuh pertolongan dari orang lain. Aduh, luar biasa banget nih, Dok. Kalau dilanjutin soalnya ini sebenarnya listnya masih banyak, tapi takutnya kita jadi ada berapa episode nih, Dok, ya. Jadi kayaknya kita memang harus ada lagi, Dok, sesi untuk ini. Insya karena Allah, ya, tetap Dok, semangat ya. Benar, ya, Dok, ya. Karena memang isu ini seringkali dianggap tidak penting, padahal ini ya, Dok, ya yang mendasari kita untuk menjalani hari-hari ya, Dok, ya. Kalau nggak mood, nggak jadi tuh mau ngerjain tugas. Apapun, benar, iya. betul. Dan sering sekali kita mengabaikan tidur. Padahal tidur itu merupakan suatu proses di mana membuat kita rileks sehingga pada saat bangun pagi mood kita akan lebih baik. Ya. Tapi dokter kalau ngomongin ke residen pasti dibilang nggak ada waktu. Nggak ada waktu, iya. Dijawab lagi gitu dijawab ya, Dok, ya. lagi. Nah, kalau untuk tidur 8 jam emang nggak mungkin. Tapi kembalilah pada kebutuhanmu. Ada waktunya senggang, mungkin sekedar menjamkan waktu 5-10 menit itu akan memperbaiki. Sangat membantu ya, Dok, ya. Jadi jangan nunggu tidur 8 jam ya. Bener. Mau long weekend juga belum tentu bisa itu ya. Betul. Tapi kembali lagi yang tahu kebutuhan tidur kita adalah kita, yang peduli dengan kesehatan kita adalah kita. Jadi tetap kita yang harus
aware terhadap hal tersebut. Oke, terima kasih banyak Dokter Santi Oke, terima untuk kasih, waktunya main ke Ira. acara Med Club hari ini, podcast kita. Semoga nanti kita akan membahas lagi, kayaknya nih Dokter Santi akan diundang lagi nih, membahas lagi karena belum semua ini pertanyaan terjawab Dok ya, dan Iya. ditanyakan. Oke Oke, senang sekali. Dokter. Mudah-mudahan Heroes tetap semangat ya. Iya Oke. betul, terima kasih Dokter Santi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Med Club karena akan selalu ada episode-episode menarik ke depannya. Bye bye. Yeay.